kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat berkat yang baru. Terpuji namamu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi untuk merenungkan dan mengetahui dan semakin memahami bagaimana sebetulnya kehidupan bersyukur tersebut. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 12, mulai ayat yang pertama, kita akan melihat sebuah contoh di sini. Bagaimanakah kehidupan orang yang tahu bersyukur ataupun yang tidak tahu bersyukur. Mengenai bersyukur ini, ya. Mari kita baca sama-sama mulai ayat yang pertama. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Sampai sini dulu pembacaan kita. Di sini kita melihat ada sebuah tokoh yang tidak lain adalah anaknya si Salomo sendiri, penggantinya Salomo setelah Salomo meninggal, ya, yaitu yang bernama Rehabeam. Nah, Rehabeam ini dikatakan dalam ayat 1 menuju ke Sikhem untuk penobatan sebagai raja. Kita tahu bagaimana Daud diganti Salomo dan Israel mempunyai atau disebut sebagai negara atau kerajaan yang sedang mengalami zaman kejayaannya. Dan setelah Salomo kemudian digantikan oleh Rehabeam, anaknya. Bagaimanakah selanjutnya? Apakah tetap jaya seperti itu atau tidak? Mari kita lanjut baca ayat berikutnya. Dalam ayat 2 dikatakan, segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu ia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat
yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi engkau ini berilah keringanan pada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan pada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh orang Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita, ya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita melihat di sini bagaimana sebetulnya kehidupan bersyukur tersebut. Tahu bersyukur atau tidak tahu bersyukur. Dalam hal ini kita lihat tokoh Rehabeam ini adalah seorang raja baru yang masih muda, tapi yang ternyata tidak tahu bersyukur. Sebetulnya dia harus bersyukur, karena dia dinobatkan menjadi raja atas sebuah kerajaan yang besar, yang sempat mengalami zaman keemasan. Pada zaman ayahnya, kakeknya, yaitu Daud. Seharusnya dia bisa berpikir jauh dan mementingkan kebaikan, kesejahteraan rakyatnya, dan sebagainya. Tapi ternyata Rehabeam lebih mementingkan kemauannya sendiri, pikirannya sendiri. Jadi sini kita lihat, orang yang tidak tahu bersyukur,
itu cuma memikirkan dirinya sendiri saja. Dan tidak memikirkan bagaimana orang yang lain. Apalagi dia adalah seorang raja yang seharusnya mengayomi rakyatnya. Untuk apa Rehabeam itu menjadi raja? Untuk apa Salomo, Daud, dan sebagainya itu jadi raja? Apakah cuma untuk duduk di singgasana saja? Tentunya bukan. Dia menduduki jabatan raja dengan segala fasilitas yang istimewa dan sebagainya, demi sebetulnya untuk kerajaannya, untuk negaranya. Walaupun ini kan kerajaanku, aku rajanya, aku yang memiliki semua. Semua hasil-hasil dari kerajaan ini itu milikku. Rakyat ini pun juga adalah di bawah kuasaku, kepemilikanku, karena aku rajanya. Betul. Tetapi harus dipahami, kedudukannya sebagai raja itu adalah untuk membuat negaranya sejahtera. Negaranya, kerajaannya itu sejahtera ketika rakyatnya juga hidup dalam sejahtera. Kalau rakyatnya sejahtera, masuk ke berbagai aspek kehidupan di dalam kerajaan itu, mulai dari ekonomi, finansial, dan sebagainya, semuanya sejahtera. Dan dia sebagai raja memiliki situasi yang sejahtera, keadaan yang sejahtera, dan semuanya serba sejahtera. Tapi sayang sekali, si Rehabeam ini, dia tidak berpikir sejauh itu. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri saja. Sayang sekali. Oleh karena itu, kita lihat, inilah contoh orang yang tidak tahu bersyukur. Seharusnya itu tuh bersyukur, oh aku jadi raja, aku punya kuasa untuk baik menghancurkan kerajaannya sendiri atau membuat kerajaannya ini menjadi kokoh, sejahtera. Tapi sayang sekali, Rehabeam salah dalam mengambil suatu keputusan. Dan juga orang yang tidak tahu bersyukur, itu adalah orang yang selain dia cuma memikirkan diri sendiri, itu dampaknya, orang yang cuma memikirkan diri sendiri, dampaknya adalah nggak memperdulikan dengan, tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang bijak. Artinya dia tidak mempunyai wisdom dalam hal ini. Tidak peduli apakah dia masih muda, sudah tua, dan sebagainya. Tapi kalau tidak tahu bersyukur, dia itu menjadi unwise, tidak bijaksana. Seorang yang bijaksana, dia akan bisa menimbang dengan baik apa yang harus diputuskan, apa yang harus dilakukan. Kita baca tadi bagaimana sebetulnya Rehabeam punya penasehat-penasehat. Ya, kita memang tidak tergantung pada penasehat.
Karena ternyata penasehat belum tentu wise juga, belum tentu berhikmat. Buktinya ada penasehat senior yang pada saat itu bisa dikatakan memberikan nasihat yang cukup bijaksana. Tapi ada penasehat junior yang ternyata pada saat itu memberikan nasihat yang tidak bijak sama sekali. Seperti yang sudah kita baca tadi. Ya. Nah, sebetulnya Rehabeam bisa menimbang mana sebetulnya yang bijak dan yang tidak. Dan harusnya dia kemudian mengambil suatu keputusan, oh ini yang bijak. Ternyata dia mengambil keputusan yang sama sekali tidak bijaksana. Sebetulnya masalahnya ini simple, yaitu rakyat butuh kesejahteraan sebetulnya. Dan mereka ingin sejahtera dengan tanggungan-tanggungan yang diperingan. Mungkin pajaknya kah atau hal-hal yang lain ya. Dan ini sebetulnya tanggung jawab dari raja untuk menyejahterakan rakyatnya. Terus sebabnya mereka minta supaya tanggungan-tanggungan rakyat ini diperingan. Nah, penasehat yang senior mengatakan, dan ini adalah sangat wise, sangat bijaksana. Kalau dikatakan dalam ayat 7, kalau kamu mau supaya rakyat ini menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu, ya, mengabdi sepanjang waktu kepadamu, ya kamu harus menunjukkan suatu dedikasi, pengabdian yang baik kepada mereka. Dengarkanlah kata-kata mereka. Ringankan tanggungan mereka, dan seterusnya. Sebaliknya, penasihat-penasihat yang junior tadi mengatakan, wah, kalau bagi kami, ya, rakyat itu justru harus lebih ditekan lagi supaya enggak ngelunjak, ya. Nah, ini cara berpikir yang enggak bijaksana. Malah jawabannya ini istimewa. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan, bagian akhir ya, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Ini dalam bentuk kiasan. Artinya apa? Kalau dulu ayahku itu sudah membebankan sesuatu yang kamu anggap berat, sekarang ini malah aku akan memperberat lagi malahan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat tidak bijaksana sama sekali. Sayang sekali. Itulah sebabnya akhirnya kerajaan ini berantakan. Pecah menjadi dua. Yaitu yang kemudian dikenal sebagai Israel Utara dan Israel Selatan. Yang selatan beribukotakan Yerusalem, karena itu adalah wilayah Yehuda seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-16-17 tadi, ya. Bagaimana Rehabeam hanya memerintah di sekitar kota-kota Yehuda saja, sekitar Yerusalem. Sementara yang di utara memisahkan diri mereka. Jadi Rehabeam cuma berkuasa atas akhirnya dua suku, Yehuda dan Benyamin saja, bagian selatan. Yang utara 10 suku bukan lagi
wilayah kekuasaan Rehabeam. Kan konyol. Padahal sebelumnya Rehabeam itu mewarisi tahta kerajaan seluruh Israel. Cuma gara-gara apa? Tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur cuma memikirkan dirinya sendiri saja. Dan akibat dari cuma fokusnya pada diri sendiri, dia tidak bisa tahu menimbang mana yang bijaksana dan mana yang tidak. Ada nasihat yang bijaksana diabaikan. Sebaliknya nasihat yang tidak bijaksana dituruti. Sayang sekali. Oleh karena itu mari saat ini kita tahu bersyukur. Bukan cuma mengarahkan pandangan, kesenangan, semuanya fokus pada diri sendiri saja. Tapi pada Tuhan. Dan Roh Kudus akan memimpin. Tapi saya kan bukan raja. Iya. Tapi kita juga mempunyai banyak peran di dalam berbagai bidang kehidupan ini. Kalau kita tahu bersyukur, selalu mau dipimpin Roh Kudus, kita akan selalu menomorsatukan Tuhan. Bukan nomor satu dirinya sendiri. Seperti Rehabeam tadi. Andai kata saja dia, oke, kita akan cari tahu kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan tuntun, itu loh, nasihat yang baik. Itu aja yang kamu turuti. Yang ini jangan. Oh, ternyata bukan begitu. Rehabeam tidak peduli dengan Tuhan. Dia lebih memaksakan pikirannya sendiri, kemauannya sendiri. Dan ini hasilnya. Hari ini dan selanjutnya kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Dan arahkan pandangan bukan pada diri sendiri tapi pada Tuhan. Dan nanti Roh Kudus akan memimpin dan membuat kita selalu berhasil. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik. Tuntunlah kami Tuhan. Kuasai kami agar kami boleh selalu memuliakan nama-Mu dan hidup bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera berkat-Mu dilimpahkan pada kami semua. Kami sehat sepanjang hari ini. Kami berkemenangan dan berhasil. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.